Halo Sobat PK yang ada di rumah, tadi kita udah ngobrol ya sama pemimpin cabang di Jambi nih. Nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol juga sama salah satu nasabah yang unggulan banget di kota Jambi. Siapa lagi kalau bukan Ibu? Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu yuk. Nyok, kita nonton Empok Carla. Nyok. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu yang cantik banget. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nurjana. Iya. Hai Ibu. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa banget. Apalagi dapat undangan dari PNM, sesuatu yang membahagiakan. Gitu ya, jadi bahagia banget, seneng banget, dan luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah. Ceria banget nih ibunya. Pertama kali aku ketemu si ibu langsung sumringah, aku langsung, aduh aku gak sabar nih mau ngobrol sama ibu gitu ya Bu ya. Nah aku mungkin mau tanya, ibu itu asli orang Jambi? Saya asli Jambi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh oke, berarti asli Jambi ya? Orang tua juga dua-duanya asli Jambi ya? Iya. Oke, jadi dari kecil juga tinggal di sini, di Jambi? Enggak, saya tinggalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah bersuami baru saya tinggal di Jambi. Oke, tapi tetap di Provinsi Jambi gitu ya dari tetap dulu Provinsi ya? Jambi. Oke, nah Ibu sebelum kita mulai aku mau tanya, Ibu ini kan katanya punya usaha seperti snack kue gitu ya? Benar. Oke, mungkin mau dikasih tahu Bu, nama usahanya apa sama jualannya apa aja Bu di situ? Oke. Nama usaha saya itu adalah Dapur Mama Fafi yang terinspirasi dari Fafi adalah ketiga anak saya, Fadil, Fidel, dan Fariha. Tadinya gabungan dari anak saya. Dari dapur yang kecil, saya mulai membuat aneka produk. Sebenarnya tadi itu awalnya buat makanan atau cemilan anak saya saja di rumah gitu loh. Awalnya dari bikin-bikin makanan buat anak aja ya? Iya, buat anak saja di rumah. Berarti anaknya depannya F semua ya Bu ya? Iya, F semua. F semua ya, ada 3 ya, cowok semua? Cowok 2, perempuan 1. Oke. Jadi Fafi ya itu ya? Iya, Fafi. Oke, itu gabungan gitu ya. Nah, Ibu udah berapa lama Bu jualan makanan ini Bu? Kalau untuk jualan makanan saya mulai usaha itu dari tahun 2017. 2017, berarti sekitar udah 5-6 tahunan lah ya? Iya, kurang lebih. Oke, udah lama juga ya Bu ya gitu. Nah awalnya kenapa Ibu memutusin buat jualan? Memang suka masak atau memang iseng aja? Karena dari awal itu saya iseng, karena anak saya yang pertama itu nggak suka jajan. Dia nggak suka jajan, dia maunya olahan yang saya olah sendiri. Itu pertama kali, iya. Terus resep-resep ini juga saya otodidak belajarnya. Saya belajar otodidak. Terus yang kedua itu setelah anak saya kelas 4 SD, di sekolah ada program Market Day. Jadi pada saat Market Day, guru-guru menyuruh anak-anak membuat produk, terus dia jual. Tapi produk itu harus olahan dari mama dan anaknya sendiri. Jadi proses semuanya itu harus kita videokan, bahannya apa saja, nanti dijual di sekolah, Market Day. Wah menarik banget ya. Terus lalu Bu, Ibu bikin berdua tuh sama anaknya? Iya. Pada saat pertama bikin itu saya buat produk, terus dia langsung jual. Hasilnya, uangnya pertama kali dia ambil punya dia sendiri, karena yang jual kan saya. Abang yang jual, jadi uangnya ini. Saya belum terapkan mengenai modalnya berapa, untungnya berapa, belum. Berarti itu awalnya jualan terus laku Bu? Alhamdulillah, karena pada saat Market Day itu anak-anak, misalnya anak saya kelas 4, yang beli itu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 ada 3 kelas, kelas 6-nya ada 3 kelas. Jadi produk apapun yang kita bawa, alhamdulillah laris. Dan di sekolah itu meniadakan kantin. Jadi memang produk kita yang harus mereka beli. Oh gitu, berarti memang anak-anak murid juga pada pesan. Itu habis berapa Bu kira-kira? 1 box gitu? 1 box biasa kalau dia jualan itu dapatnya 150.000 sekali jualan. Oh oke, berarti kayak dijualnya itu per box atau per anak SD kan biasanya kan makannya per piece ya? Iya, per piece. Per piece di sana harganya 2.000. Oh 2.000? Iya, dari sekolah memang sudah ada SOP-nya bahwa produk yang kita jual itu harga 2.000. Oke, berarti biar Ibu bisa jualan di sekolah itu pasti lewat guru-guru dong gitu ya. Nah itu awalnya gimana Bu? Ibu diajak atau Ibu pengen aja jualan di situ? Pertama kali di-share nih sama anak-anak, siapa yang mau jualan ini? Anak saya ngomong, boleh nggak mau jualan produk yang mama buat di rumah? Buat kenalin ke kawan-kawan nih. Oh gitu. Boleh, saya bilang gitu. Dia jualan seminggu sekali sebenarnya. Karena
ada yang anak-anak enggan buat jualan. Jadi kita setiap ada event seminggu sekali, tadinya dapat jatah karena anak saya terus mau. Jadi setiap minggu dia masuk, walaupun kelas 5 ini jatahnya kelas 5, dia tetap jualan juga gitu loh. Berarti memang udah biasa lah gitu ya Bu ya. Walaupun bukan kelasnya dia yang jualan, tapi dia tetap jualan gitu ya. Oke, berarti awalnya kayak gitu ya Bu. Berarti kan kalau misalkan Ibu kan mungkin bantu untuk bikinin aja gitu ya. Nah, bantu untuk kenalin segala macam. Nah, gimana cara Ibu untuk awalnya nih ngenalin ke anak Ibu, ini Ibu ajarin, kan karena kan nggak gampang ya Bu, kayak ngajarin modalnya berapa, untungnya berapa, apa cara ngatur keuangannya juga, cara ngatur pendapatan, itu gimana Bu cara ngajarinnya? Yang tadi pertama loss nih, hasil jualan diambil sendiri. Yang kedua, mama tadi jualannya habis. Nah setelah itu saya bicara, abang ini mama punya modal loh untuk beli bahan ini. Oh gitu, iya harus kita keluarkan dulu berapa tadi kita belanja, berapa ini, oh gitu. Jadi saya keluarkan dulu, misalnya modalnya 100.000 nih, nah uangnya dapat berapa? 250.000. Oke, yang 100.000 ini untuk modal berikutnya lagi. Yang ini kita bagi dua nih, karena tadi kan mama juga ada kerja di situ. Oh seperti itu, iya. Terus dia ngomong, boleh tidak sekitar 20.000 abang mau infak untuk di kelas. Oh boleh, saya bilang. Jadi setelah itu dia udah tahu bahwa besok-besoknya saya nggak minta lagi berapa modal saya, berapa keuntungan, nggak. Dia langsung store. Tadi berapa biayanya habis mama? Segini. Jadi dia langsung aja. Jadi setelah itu uang yang saya kasih ke dia, saya masukkan aja ke toples. Ini duit hasil jualan. Mau jajan kah, mau apakah, terserah, silahkan. Di situ saya mau lihat anak saya bisa manage keuangan atau tidak. Jadi setelah itu dia hari pertama, dia bagi-bagi kawannya. Oh ini tadi hasil keuntungan ini, oke, saya biarkan aja dulu. Besoknya dia mikir, kalau seperti ini uangnya habis, nggak bisa menabung. Saya diam aja, terserah. Itu kan uangmu, bukan uang mama. Ini. Setelah itu baru dia pikir. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak saya udah menabung, walaupun sekarang udah terpisah sama saya, dia tetap menabung. Anak saya sekarang di pondok pesantren, jadi dia walaupun saya kirim uang, saya bilang ini jatahnya pasti habis nih uangnya. Dia bisa ngomong masih ada uang yang kemarin, karena memang termanage. Dan itu pun saya lakukan lagi anak yang sekarang yang kelas 4 SD, dan juga sudah karena di sekolah itu kelas 4 SD baru memulai market day itu. Jadi turun-temurun ke anak yang bawah-bawah gitu ya Bu ya. Berarti memang kita tuh sebenarnya kalau kita ngajarin anak kan nggak perlu yang kamu tuh harus gini, kamu tuh harus nabung, tapi lebih kayak yaudah kita kasih aja pengalaman ke anak kita biar mereka juga bisa berpikir gitu. Kira-kira gua harus gimana nih baiknya gitu ya. Nah berarti kalau misalkan seperti itu memang anak Ibu mungkin ada kesukaan untuk jualan gitu ya berarti ya? Kayaknya ya kewirausahaan dia udah dan juga didorong juga oleh sekolahan kan. Karena mereka juga mengajarkan bahwa pada saat penjualan ijab kabulnya seperti apa, itu dibebaskan mereka. Terus juga di sekolahan menu jualan yang itu harus higienis. Terus dia tidak menggunakan plastik. Dia nggak pakai plastik. Kalau jualannya misalnya per pieces itu kita menyediakan wadah. Nanti anak-anak makannya di wadah, setelah makan silakan. Jadi tidak menggunakan plastik yang kita ini. Gitu, jadi memang dari sekolahnya juga bagus gitu ya, maksudnya cara mengajarkannya, peduli juga dengan lingkungan. Dan juga dari mungkin dia ngeliat figur Ibu juga yang biasa memang jualan dari dulu, terus diajarinya nggak perlu yang terlalu susah gitu ya kalau anak ya tetap pakai cara mereka gitu ya Bu ya. Berarti Ibu itu juga terapkan ke seluruh anak-anak Ibu gitu. Nah, bermula dari itu, setelah itu teman-temannya ngomong, mama tadi si ini jualan ini. Nah, dia bicara sama orang tuanya, besok-besok mamanya pesan. Misalnya acara arisan atau acara apa, Bunda pesan ini. Nah, itulah awal mula saya memproduksi atau jualan aneka kue ini. Jadi mereka produksi buat arisan, kadang buat yasinan, kadang buat pertemuan para orang tua di situ. Jadi dari mulut ke mulut pesannya di mana itu. Berarti Ibu sekarang pesanannya berapa Bu dalam satu hari? Kalau dalam satu hari itu kalau kayak brownies ini tadi saya ada 15 box. Hari ini ya Bu ya? Iya, untuk hari ini. Kalau yang setiap hari saya buat itu paling kayak kue basah.
kue basah, kue tradisional itu. Oke. Jadi ada nggak hanya brownies aja ya, tapi ada kue-kue basah Iya, lainnya juga ya? kue kering juga ada. Oke. Kalau boleh tahu Bu, Ibu berarti omset per bulannya berapa? Omset per bulan itu sekitar 6 juta atau sampai 5 juta bersihnya. Oh bersihnya tuh segitu, wah keren banget ya. Itu berarti dari mulut ke mulut aja, setiap hari juga produksi ya Bu ya? Iya, Oke, karena saya orangnya nggak istiqomah, selalu misalnya buat status di IG atau WA gitu. Jadi promosinya di situ ya Bu ya? iya, Oke, paling oke. yang selalu ini paling di WA. Oh ya benar, karena ibu memang paling gampang medianya adalah WA Iya, gitu ya. Biasanya taruh di WA story ibu biasanya ya. Kayak ini lagi ready nih brownies Iya, bla 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 gitu. benar. Itu juga bisa nggak sih Bu kalau mau pesan brownies tapi kayak misalkan ditulisin happy birthday atau ditulisin apa gitu? Bisa, karena sesuai request kadang. Oh, Jadi selain ini kayak kalau ini hantaran buat nikahan itu kita kadang ada kayak puding, jelly art gitu, Oh yang digambar? yang disuntik. Oh yang dimasukin warna nanti Iya, bentuk kayak bunga-bunga gitu ya Bu biasanya? Iya, Oh gitu. Iya, Ibu udah sekolah masak atau enggak, benar-benar sendiri aja Bu? enggak. Saya backgroundnya guru. Oh guru. Iya, guru PAUD saya. Oh guru PAUD, iya, makanya mungkin tahu cara mengajarkan anak tuh seperti apa gitu kali ya Bu ya, ada Iya, basicnya ya. Ditambah juga masak kan ibu-ibu memang suka masak Iya, gitu ya. benar. Berarti semua belajar sendiri Bu, bikin puding segala macam? Iya, Oh oke. sendiri. Oke Bu, nah ini kita udah ngobrol nih mungkin soal awalnya gimana cara Iya, ibu bikin usaha. Nah kalau ibu awal join PNM itu gimana Bu ceritanya? Awal join PNM itu saya di 2018. Di 2018, 2017 akhir itu saya dapat ada pelatihan dari salah satu dinas untuk legalitas usaha. Oke. Seperti PIRT, halal dan lain sebagainya itu. Jadi saya bikin itu. Terus saya ini seberangan nih rumah sama Bu RT. Terus ngomong, Ibu perlu nggak modal usaha? Selama ini kan cuman dari apa itu? Ini ada pertemuan ini. Saya datang waktu itu, anak saya masih bayi banget waktu itu. Oke. Setelah itu saya gabung di 2018 dengan modal awal 3 juta. Awal 3 juta ya Bu ya? 3 juta. Saya awal mulai itu ada peserta kita sekitar 30 waktu itu. Oke. Bergabung. Oke, berarti ibu bukan ketua kelompok ya, tapi salah satu anggota? Salah satu anggota pada tahun pertama. Pada awalnya? Iya. Oke. Terus yang kedua, kalau di dekat rumah panggilnya Bu Ana. Gimana kalau Bu Ana aja yang jadi ketua? Saya bilang, aduh gimana ya, saya ini kadang suka nggak di rumah. Terus ngomong nggak apa-apa lah Bu, ini kan cuma seminggu sekali aja ini. Nah saya lah diangkat jadi ketua waktu itu. Setelah saya diangkat jadi ketua, karena saya kemarin itu dibina juga dari salah satu dinas. Terus saya juga jarang di rumah, jadi sekarang saya alihkan lagi ke sepupu saya. Oh, jadi ketuanya bukan ibu lagi tapi sepupunya ibu ya. Saya, tapi tetap kadang koordinasi sama saya. Saya bilang kan saya nggak ketua lagi, kan ada ini. Enggak, mau nanya ibu jam berapa ini angsurannya. Kok ke saya, tetap ke dia aja langsung gitu. Kadang malah ngumpulin uang ke saya, nanti sudah berapa orang. Baru ke ketuanya. Baru saya ke ketuanya. Karena mungkin tahunya ibu ketuanya jadi udah terbiasa kali ya Bu ya. Kadang padahal sepupu saya itu stay di rumah terus gitu. Saya bilang ke dia aja, nggak usah ke saya gitu. Tapi tetap kalau ada misalnya ada yang kadang namanya kita anggota ada aja sih yang bermasalah, pasti lah, udah kita ngomong aja ke Bu Ana nih biar ini gimana bukan ibu lagi gitu ya. Itu kata sepupu saya. Ana berani ngomong sama ibu-ibu kalau saya ini agak ini gitu kadang. Berarti ibu sampai sekarang masih aktif PKM kelompoknya Bu? Masih aktif masih ya, aktif. Minggunya ya. Nah kalau misalkan aku juga pernah dengar katanya ibu itu juga nggak cuman mengelola usaha juga, tapi ibu juga mengelola nasabah ya Bu? Iya, jadi mengelola nasabah itu maksudnya kadang saya dapat nih ilmu misalnya dari pelatihan. Itu enggak saya ini, kadang saya panggil, ayo ibu-ibu kita tadi saya dapat ini nih, contohnya seperti pembuatan legalitas NIB. Saya kumpulin ibu-ibu, ayo siapa yang mau usahanya, karena NIB ini adalah KTP kita sebagai pengusaha. Nggak bisa, nanti saya dibantu, kadang suami saya yang bantu, biar kawan-kawan yang lain bisa mendapatkan NIB. Kalau misalnya kadang kalau ke dinas terkait, mereka perlu kadang, Bu berapa lagi ojeknya, berapa lagi ininya. Kadang saya ya udah berkasnya sama saya, nanti saya yang antar. Tuh kalau terus tuh kalau seperti produk-produk ibu-ibunya kadang saya jualannya
ada salah satu itu kemarin jual balon, saya nggak bisa buat makanan, ayo sama saya kasih resep saya, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau udah jualan, dan packagingnya juga sudah kemarin saya anjurkan pakai plastik yang standing pouch ini, kita kasih stiker, saya bilang gitu. Itu alhamdulillah sekarang pesanan ibu tuh selalu ada. Karena saya gini, kalau semua saya yang pegang, saya nggak telap, nggak kuat. Semua saya yang ini, produk ini ada nggak Bu? Ini ada nggak Bu? Ada nggak? Kadang saya libatkan ibu-ibu itu. Kalau pesanan kue kotak, kadang saya cuma isi berapa kue, nanti yang lain. Yang lain. Iya, yang lain ayo apa nih? Mau isi nggak nih ini? Saya seperti itu. Itu keren banget sih Bu, itu bisa pertama membagi rezeki ke orang lain ya Bu ya. Jadi rezeki kita ngalir terus Benar, pertama. alhamdulillah. Yang kedua juga nggak cuma rezeki yang kita bagi, tapi ilmu juga, ilmu penting gitu ya Bu. Apalagi untuk nasabah. Mungkin masih banyak ibu-ibu tuh sebenarnya yang pengen naik gitu, maksudnya yang pengen ngembangin tapi terbatas sama nggak tahu caranya gimana mungkin. Kalau biaya kan mungkin udah dibantu gitu ya dengan KPNM ini, karena kan modelnya gampang dan lain-lain juga. Tapi memang untuk misalkan nggak semua itu bisa ikut pelatihan, nggak semua memiliki kesempatan itu gitu ya. Wah keren banget, jadi ibu emang suka gitu ya Bu ya? Iya, karena suka seperti itu. Karena saya ngerasa kok kita berkelompok hanya sendiri aja yang mau nonjol. Gimana yang lain-lain juga bisa. Kadang kalau ada kegiatan, ayo ibu-bu sama-sama kita gitu. Oke Bu, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, di depan kita ini ada brownies nih. Kira-kira ini punya siapa ya? Gitu. Ini punya ibu ya Bu ya? Iya, ini punya saya. Oke, jadi Bu Nurjani ini dari unit Telanai Pura 2 ya Bu ya? Telanai Pura 2, iya benar. Oke, nah ibu mungkin udah bosen cobain produk ibu sendiri ya, tapi aku boleh coba ya Bu ya? Boleh. Ini tuh berarti ini brownies lebih brownies bakar ya Bu ya? Iya, saya brownies bakar. Biasa kan kalau brownies bakar tuh lebih padat ya Bu ya? Iya, padat gitu. Kalau saya bikinnya nggak suka padat karena anak saya nggak mau yang padat. Oke, tapi ini juga termasuk yang padat sih Bu, tapi nggak terlalu yang padat banget. Tapi nggak terlalu ini. Oke, kalau anak zaman sekarang ini fudgy Bu. Fudgy tuh kayak paham ya Bu ya, kayak padat, crunchy atasnya, tapi nggak enak gitu. Iya. Manisnya juga pas. Ini warnanya, kalau brownies kan biasanya warnanya lebih muda ya Bu ya? Ini agak lebih gelap ya Bu ya? Iya, karena saya tambahin coklatnya lebih banyak lagi, coklat bloknya, coklat batangnya. Nggak terlalu manis Bu, enak banget. Oke, ini ada rasa apa aja Bu, banyak ya? Iya, kadang sesuai permintaan sih. Ada yang maunya, Bunda kami maunya keju aja gitu. Wow, oke. Dan nggak cuma yang manis-manis aja nih, tapi hari ini Sobat PKU kita ada juga produk unggulan dari Ibu Yunia. Dia nasabah ulam Muara Bulian. Namanya itu Duo Snack ya Bu ya? Iya, Duo Snack. Ada kue bawang, ada itu apa Bu? Peyek ya Bu ya? Ini peyek. Oke, mungkin kita boleh, Ibu boleh cobain yang peyek, aku cobain yang kue bawang ya Bu ya? Boleh. Oke. Karena Ibu juga sering ketemu sama Ibu ini, sering sharing. Oh iya? Iya. Jadi kalau kegiatan PNM kita sama-sama bazar, ketemu sama Ibu ini. Ibu Yunia. Mau belinya? Enak banget. Oke. Buat Sobat PK yang ada di rumah, yang mau beli produk Ibu Yunia ataupun Ibu Nurjana, bisa aja langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita masukin nomornya di sini ya. Wah enak banget Bu. Ini ada rasanya, ada banyak juga nih. Ada pedas original ikan udang. Ini dimakan pakai bakmi atau nasi anget, enak banget ya Bu. Pakai bakso ya. Dan produknya banyak juga, nggak cuma kue bawang, tapi ada stik keju. Iya. Ada peyek, ada kue bawang tapi yang panjang-panjang. Wah, lengkap banget sih. Peyeknya enak ya Bu ya, peyek kacang ya? Nah keren banget. Ini juga kemasannya udah bagus banget. Simple, ada bunga-bunganya, tapi udah ada stikernya bagus sekali ya. Iya. Udah ada halalnya juga. Udah lengkap kayaknya Ibu ini. Bener. Oke. Kita tadi udah cobain produk nih, mungkin kita lanjut ngobrol aja kali ya Sobat PKU. Nah, aku mau nanya Ibu, gimana sih cara Ibu untuk membagi waktu? Tadi kan Ibu jelasin ya, Ibu ngasih ilmu juga nih ke nasabah lain. Gimana caranya Ibu bagi waktu untuk ngasih ilmu sambil bikin, sambil punya anak juga, ngurusin anak? Gimana? Benar. Karena kesepakatan suami istri. Suami saya juga orangnya yang nggak monoton, harus masak ini. Tapi saya tetap pagi ya udah masak, saya tadi udah selesai antarin anak sekolah. Kalau pesanan kita pagi, saya startnya malam. Jadi malam sudah saya mulai. Kadang karena kayak bahan-bahan baku ini kan sudah tersedia di rumah, jadi saya enak. Kalau saya belanjanya seminggu sekali, jadi bahan-bahan sudah ada semua ready, jadi tinggal
bikin aja Iya, gitu ya. Oke. Terus kalau pesanannya pagi, berarti paginya abis nganterin ngurusin anak dulu. Iya, Ah, antara anak sekolah, oke. jadi langsung. Oke. Habis itu kalau yang ngajarin ibu-ibu itu biasa kapan? Biasa kalau ngajarin ibu itu kita kalau pertemuannya ada yang 2 minggu sekali, jadi 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Kadang ada yang ada juga yang di luar itu, kayak tadi barusan dapat telepon tuh untuk besok pagi. Untuk besok pagi kelasnya donat. Bikin donat. Iya, minta Oh kelas gitu. donat. Oh berarti selain ibu juga suka rela ngasih ini, ngasih ilmu, ibu juga suka ngasih materi, maksudnya ngasih kayak pelatihan gitu. Bu? Iya. Jadi pemateri gitu. Bisa dikatakan seperti Iya, itu gitu ya, ya. tapi cuman baru tingkat kecamatan aja. Oke. Oh baru tingkat kecamatan. Wah, itu awalnya gimana Bu? Maksudnya siapa yang ibu pelatihan apa Bu pertama kali? Karena mereka lihat saya dapat pelatihan terus ngomong, boleh nggak minta ajarin? Saya bilang kalau mau sharing yuk silahkan. Terus dia yang ngumpulin ibu-ibu yang lain, ngumpulin terus dia kadang ini honornya. Saya bilang tadi nggak, cuma mau sharing aja seperti itu. Jadi balik lagi dari mulut ke mulut itu. Nanti kayak tadi telepon, Bunda tadi udah kumpulin ini 15 orang besok pagi ya Bun. Saya bingung, oh besok saya bilang, iya besok. Agak mendadak gitu ya Bu Iya ya? mendadak, tapi karena tadi bahan saya sudah di rumah, jadi saya enak gitu loh. Oke, itu bikin donat ya Bu ya? Berarti Ibu Iya. juga bisa bikin donat? Bisa, donat, roti. Oke, berarti seputar perkuen lah, dessert Iya, gitu ya? perkuen, Oke, nah aku juga pernah dengar katanya Ibu pernah dapat sertifikasi ya Bu ya? Iya, saya dapat sertifikasi itu dari PNM di Kota Jambi. Saya sendirian yang dapat. Itu apa tuh Bu, sertifikasinya? Sertifikasi BNSP pendamping UKM. Itu dapatnya dari PNM. Keren banget, dapat Iya. dari PNM ya sertifikasi itu. Ada lagi Bu sertifikasi yang pernah dapat? Ini sertifikasi untuk UKM juga, kemarin yang pembuatan roti. Oh wow, jadi BNSP juga. saya tuh Ibu terlalu keren, jadi saya kayak keren banget gitu ya Bu ya. Berarti sertifikasi BRI PNM, terus sering ngasih, kalau dihitung mungkin banyak juga kalimat pelatihan-pelatihan yang kalau bisa dapat sertifikat juga udah banyak kali Bu istilahnya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah memang saya yang di PNM yang istilahnya yang kayak BNSP ini, karena kalau dengan kita mandiri bisa, tapi lumayan biayanya Mbak. Tapi kalau dengan PNM saya dapat itu full gratis. Full gratis dan dapat honor lagi. Wow, keren banget ya Bu ya, BNSP ya. Oke, berarti udah tersertifikasi juga, udah pernah memberikan pelatihan-pelatihan juga gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu ada nggak sih pengen impian atau targetnya, aku mau deh Mbak bikin kayak cabang baru mungkin, atau bikin toko offline gitu, Ibu udah ada? Iya, harapan saya selama ini kan kalau mengisi materi kadang di rumah ibu-ibu yang mengajukan. Maksud saya kalau saya punya galeri sendiri, di situ saya ada bahan sendiri, ada peralatan, dan jadi saya nggak kemana-mana lagi nih ngisi materinya, mereka yang datang ke tempat saya. Jadi lebih efisien waktunya kalau bagi saya. Itu harapan saya. Bisa banget tuh dibikin galeri Bu, kayak misalkan galeri nanti di situ dapur Ibu juga. Terus nanti mungkin bisa dibikin kayak, kan anak zaman sekarang suka tuh Bu, kayak date pacarannya tuh bikin-bikin kayak gitu. Mungkin bisa buka kelas-kelas juga. Iya, saya mau pengen seperti itu. Terus nanti mungkin ibu-ibu yang bisa buat nasabah juga, atau bisa taruh produk-produk nasabah yang lain. Iya, gitu itu tujuan saya. Jadi setelah saya kasih materi, saya nggak jualan produk itu lagi. Mereka yang sudah saya kasih materi, yang titip di tempat saya maunya seperti itu. Oke, jadi kalau bisa ya Ibu tinggal memberdayakan nasabah-nasabah aja gitu ya. Mungkin bikin-bikin kelas, jadi ngajarinnya tuh di luar nasabah juga bisa ikutan gitu ya Bu pengennya. Saya memproduksi tapi misalnya hanya satu produk saja gitu. Jadi yang lainnya mereka titip aja di tempat saya. Saya maunya seperti itu. Saya ada kelasnya juga seperti itu. Itu impian saya. Oke. Nah sekarang boleh nggak sih Bu dikasih tahu nih, pertama pesan dan harapan untuk diri Ibu sendiri, lalu pesan dan harapan untuk nasabah, lalu untuk PNM. Oke, kalau pesan dan harapan saya tadi, yang saya pribadi itu saya pengen ada galeri sendiri, biar saya bisa buka kelas lagi dan bisa berbagi lagi nih buat kawan-kawan yang lain. Dan untuk nasabah-nasabah yang lain juga, saya mengharapkan bahwa dengan kita menjadi nasabah di PNM, itu beda sekali Mbak dengan misalnya nasabah-nasabah yang di lain. Karena di sini
tidak hanya diberikan permodalan saja, tetapi kita juga dibina. Oh, itu bedanya Bu ya? Iya, beda banget. Jadi dibina, terus kalau ada kegiatan event-event, itu nasabah yang dilibatkan. Betul. Jadi kadang kalau ada kegiatan, PNM tidak pesannya ke yang lain, dia cari nasabahnya gitu loh. Jadi maksud saya nasabah-nasabah yang lain kalau bisa konsisten untuk memproduksi, itu seperti itu. Oh ya Bu, karena memang udah diberdayakan, terus modalnya juga syaratnya nggak sulit, nggak ribet, terus jadi nggak cuma diberikan modal, tapi juga ditingkatkan, dikembangkan, gitu, diberdayakan gitu ya Bu ya. Benar. Nah itu kan untuk nasabah gitu, jadi tetap konsisten aja ya Bu ya buat produk yang baik lagi. Terus kalau mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan PNM bisa ikutan ya Bu ya? Ikutan, dan PNM tidak pernah tidak mengasih kabar. Selalu. Pasti ya. Iya, jadi kegiatan mau via Zoom atau bazar atau apa, selalu kita dikasih tahu. Nanti saya panjang tangan sama ibu-ibu yang lain. Yuk kapan lagi, karena melalui bazar itulah kita bisa mempromosikan produk kita ke orang lain gitu. Benar. Jadi istilahnya dia memberdayakan sampai nasabah semuanya ya Bu ya? Iya. Secara rata juga diberdayakan sama PNM gitu ya. Hebat banget ya Bu ya PNM. Banget. Nah kalau misalkan pesan untuk PNM ada nggak Bu? Pesan buat PNM apa ya? Kalau bisa misalnya tadi sudah pemberdayaan bagi nasabahnya lagi, buat kita semua memang dibina. Saya pengen di PNM itu ada galeri juga nih buat nasabah-nasabah yang seperti ini kan. Jadi kita bisa titipkan produk juga di galeri itu. Iya, di galeri ini. Jadi memang bahwa inilah produk-produk dari nasabah. Jadi terlihat ya Bu ya. Iya, jadi bukan pada saat event bazar aja nih gitu loh, tapi setiap hari ada produknya di sini. Terus kalau bisa memang pojok seperti inilah memang ada di kantor PNM-nya. Jadi kami pun juga dikenal loh bahwa ini binaan dari PNM. Benar gitu ya Bu. Jadi Ibu pengen nih, ini baru aku dengar nih ya harapan seperti ini. Jadi harapan untuk PNM-nya tetap tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan nasabah biar nasabah-nasabah mungkin yang sebenarnya mereka tuh bisa punya potensi gitu Bu, tapi karena mungkin mereka keterbatasan pengetahuan juga, terus modal dan lain, jadi mereka nggak bisa ada kesempatan untuk bikin kayak gini gitu ya Bu. Karena alhamdulillah PNM dari legalitas dan sebagainya mereka sangat dukung gitu lah. Jadi maksudnya kalau memang ada seperti itu kan lebih bisa mengenal lagi loh ini produk-produk nasabahnya. Jadi kalau setiap ada nggak event aja nih, pas event kita misalnya dipanggil gitu. Jadi itu ya Bu ya kepengennya. Oke Bu. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Ibu, udah nyobain produk juga, ngobrol gimana sih awal Ibu bisa mempunyai usaha ini, bahkan sampai mengajari anak Ibu juga gitu ya. Terus Ibu juga udah pernah cerita bahwa Ibu udah memberikan pelatihan-pelatihan yang baik yang resmi ataupun yang pelatihan yang sebenarnya cuma sharing aja sih, tapi mungkin orang lain melihatnya itu sebagai pelatihan apa gitu, padahal cuma diskusi, sharing gitu ya Bu ya. Juga tadi kita udah dengar soal pesan Ibu, harapan Ibu untuk nasabah yang ternyata Ibu juga pengen punya galeri sendiri dan Ibu juga pengen punya galeri untuk nasabah-nasabah gitu ya. Mungkin karena saya memang juga ada sertifikat BNSP-nya juga. Sertifikat kompetensinya juga. Mungkin kedepannya saya bisa kerjasama nih sama PNM-nya gimana untuk nasabah-nasabah yang lain. Siap Bu, pasti. Karena memang Ibu ini sangat direkomendasikan, katanya ada nasabah cabang Jambi yang sangat bagus banget, yang memberdayakan nasabah, yang sudah terberdayakan juga oleh PNM, tapi dia juga memberikan ilmunya tuh ke nasabah-nasabah lain. Jadi pasti bisa Bu, keren banget. Amal jariah bagi saya. Ya, keren banget. Sobat PK yang di rumah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Ibu Nurjana. Semoga para nasabah yang ada di seluruh Indonesia bisa terinspirasi dan juga bisa sampai mencapai impiannya gitu ya Bu ya. Sama bisa juga memberikan pengetahuan kepada nasabah yang lain. Sobat PK yang di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus Empok Carla, podcast Mekar dan Ulam. Nyok, kita nonton Empok Carla, nyok. Bye-bye Sobat PKU, dah.